Trinity Auto represent sebagai bukan bengkel biasa, melayani body protection coating, auto details, restorasi, body facelift, modification upgrade performance, beserta penjualan berbagai aksesoris mobil. Sebagai salah satu company berkembang dengan jumlah karyawan kurang lebih 300 orang, perusahaan ingin meningkatkan kesejahteraan mereka dengan membentuk koperasi karyawan yang bernama Trinity Maju Sejahtera. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk diskusi santai dengan pengurus dan pengawas dari koperasi Trinity Maju Sejahtera yang berada di dalam area workshop dari Trinity Auto beralamatkan di Jalan Bung Tomo, Samarinda seberang. Halo Sobat Kumi, selamat datang di sini di Diskumi, diskusi bareng teman-teman koperasi, UKM dan juga teman-teman industri. Kita sekarang senang banget untuk bisa bersama-sama di sini di Trinity Auto, dan tentu saja saya ingin sekali mempersembahkan dua orang narasumber yang sangat spesial dan saya menyambut beliau-beliau. Yang pertama ada Bapak Jumharis. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Semangat Pak. Semangat. Semangat. Dan juga nggak lupa ada Mas Surya. Halo Mas Surya. Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Semangat pagi. Kapanpun kita lakukan wawancara ini, kita tetap semangat pagi dan kita pastinya terus ingin memberikan spirit yang kali ini bersama dengan teman-teman koperasi. Dan Mas Surya boleh nih diperkenalkan, Mas Surya ada di koperasi apa namanya? Jadi teman-teman Diskumi ya? Yes, teman-teman Kumi di? Teman-teman Kumi ya? Ya. Jadi untuk teman-teman Kumi, kami di Trinity ada di koperasi Trinity Maju Sejahtera. Jadi koperasi yang tujuannya untuk memberikan karyawan nih, Ya. support karyawan, ya tujuannya itu untuk perusahaan tentunya. Oke. Itu ya lebih kurangnya seperti itu sih. Oke. Tapi kalau mau lebih detail lagi ya silahkan gali lagi. Oke. Lebih banyak untuk teman-teman Kumi. Nah, tugasnya kita semua yang saat sekarang tuh ingin tahu tentang Trinity. Koperasi Trinity yang saat sekarang Mas Surya sebagai bendaharanya. Dan juga Pak Jumharis selaku ketua pengawas ya Pak ya. Baik, saya mohon izin untuk bisa cari tahu karena menarik sekali. Mungkin familiar untuk orang-orang yang tahu tentang Trinity, yaitu bengkel, workshop ya. Jadi kantor-kantor yang sekarang ini tuh fokusnya di perbaikan body, lalu juga klaim asuransi dan lain-lain, ketemu dengan mobil banyak banget. Ada koperasinya. Koperasinya nih gimana Mas untuk bisa diberitahukan sebagai koperasi karyawan kah? Atau boleh untuk koperasi umum Mas? Bisa dijelaskan? Jadi koperasi Trinity Maju Sejahtera sendiri ini untuk saat ini masih koperasi di lingkup karyawan. Oke. Karyawan. Jadi di mana induknya berada di situ kami bisa support koperasinya. Oke. Koperasi yang masuk karyawan. Jadi otomatis karyawan yang bergabung menjadi karyawan Trinity Auto otomatis tuh bergabung menjadi koperasi atau anggota Trinity Maju Sejahtera sendiri. Oke. Nah seperti itu. Jadi untuk supportnya sendiri pun karyawan penerimaan di pusatnya Trinity Auto yang dikirim kemana-mana, anggota kami tersebar di
seluruh Indonesia nih baratnya. Jadi ada penugasan di mana Trinity Auto, di situ juga anggota kami berada. Tapi juga koperasi tidak menutup diri, kami masih juga support dengan layanan-layanan unggulan yang ada di koperasi menyesuaikan keadaan Trinity sendiri. Seperti itu. Kalau Pak Jumharis, boleh disampaikan Pak, sebagai pengawas kan pastinya ingin koperasi ini berjalan dengan baik. Artinya fokus di pegawai-pegawai yang diwajibkan untuk menjadi anggota koperasi. Goalsnya Bapak untuk kesejahteraan para anggota bagaimana? Baik, terima kasih. Salam sama Umi tadi apa? Sobat Kumi Pak. Sobat Umi ya? Iya. Sobat Umi ya. Jadi begini, sebenarnya di mana-mana memang ada masalah di dalam hubungan karyawan dengan perusahaan itu dalam hal pendanaan. Biasanya kan gaji itu selama ini kita memang minjam sesama manajer atau sesama karyawan itu dihindari sekali. Kadang-kadang agak di luar kontrol, makanya itulah cikal bakal sebenarnya kita bentuk koperasi. Jadi karyawan itu langsung meminjam ke koperasi yang telah kita bentuk dan itu milik kita bersama. Harapannya memang koperasi juga sebagai sumber penghasilan lain daripada karyawan selain gaji sendiri, karena seperti kita tahu kan koperasi akan setiap tahun sudah berapa kali, ada 4 kali ya kita melakukan RAT dan SHU-nya setiap tahun meningkat. Dari situlah kita mencoba memberikan penghasilan tambahan bagi karyawan untuk menambah kesejahteraan mereka. Seperti namanya kan, koperasi Trinity Maju Sejahtera. Harapannya sejahtera, itu goalnya. Kalau dari Mas Surya selaku bendahara nih, yang benar-benar ditekankan ya sama para anggota supaya ya komitmen juga ya, karena sistemnya ada potong gaji, pasti dari perusahaan juga maintain untuk bisa kontrol ya dari performa karyawannya masing-masing. Bidang usaha apa yang mau ditekankan untuk bisa dijalankan paling utama di koperasi ini, Mas? Tentunya bidang yang utama waspada, karena karyawan pasti bawa keluarganya. Ada keluarga di belakang, mau anak istri, orang tua, ataupun yang serumah dengan mereka. Jadi waspadanya ingin kami besarkan. Membesarkan ini gimana? Satu, kami ingin menjangkau di tempat-tempat yang anggota itu berada keluarganya lebih banyak. Di situ kita ingin hadirkan. Nah, seperti itu, makanya kami membuka layanan unggulan yang kami biasa di koperasi ini. Itu pertama ada beberapa yang unggulan itu. Pertama, yang satu pesan pagi sore bawa pulang. Jadi koperasi kita nggak mungkin nyetok semua yang kayak di hipermart atau di mana, nggak mungkin. Jadi barang-barang yang tidak tersedia atau yang tidak mau anggota, anggota cukup pesan nih, cukup pesan pagi sore udah ada. Jadi mereka lebih produktif, efektif dan produktif. Jadi mereka siang tuh nggak perlu kelayapan, nah cukup waktunya digunakan untuk istirahat. Kita yang akan support di koperasinya. Kemudian ada pembayaran online, mulai dari pulsa, listrik dan sebagainya. Jadi teman-teman mau di luar pulau Kalimantan pun masih bisa request seperti itu. Jadi yang terakhir adalah klaim nota. Nah ini klaim nota ini sifatnya, contoh aja mau belanja di market dimanapun, tinggal bawa notanya, kita klaimkan. Nanti kita ganti uangnya sorenya. Seperti itu. Itu produk unggulan yang sangat tuh, klaim nota. Jadi biasanya apalagi setelah buku tuh langsung ramai sekali, teman-teman langsung klaim nota. Jadi pada saat program ini disetujuin dan dijalankan, peningkatannya luar biasa itu untuk klaim nota sendiri. Jadi teman-teman mau keluarganya lagi di Jawa, di Jakarta, mau di Morowali pun tetap masih bisa belanja, masih bisa tetap ada kontribusinya di koperasi. Dengan dia mereka beli toko manapun, bawa notanya, serahkan koperasi via foto dengan bukti barangnya, kita akan ganti uang-uangnya seperti luar biasa. Seperti itu. Jadi ini lebih ke pendanaan ya, artinya kebutuhan pribadi bisa disuplai sepenuhnya. Hanya menjadi anggota dan tentunya komitmen untuk bisa membayar secara teratur diatur oleh bendahara. Betul, Mas. Ada cabang lain yang menarik juga, saya baca ada soal catering nih, Mas. Bisa nggak digambarkan atau juga dikasih teknisnya apa sih yang mau dilakukan koperasi untuk bidang catering? Jadi atas dukungan dari manajemen Trinity Auto juga sebagai induk perusahaan, jadi kita akhirnya membuka jasa yang tambahan itu catering. Jadi kita tujuannya untuk membantu nih, tentunya uangnya juga kembali ke anggota kan. Jadi pada saat sudah deal dengan induk perusahaan, kita backup, kita support. Di mana ada Trinity, di situ kita support cateringnya. Nah seperti itu. Gimana sih caranya?
Kayak contoh yang di sini kita adakan catering yang masak sendiri. Ya. Kita vendornya kita yang koperasi yang ngurus apa segala macam, sisanya kita ngurus. Ngambil fee-nya nggak banyak dengan induknya. Yang penting kita dapat untung yang bisa dibagikan ke anggota. Sama juga di cabang-cabang lain. Mungkin yang sudah berjalan sebelumnya di misalnya cabang Morowali apa segala macam, kita ajakin kerjasama lagi. Tapi kerjasama dengan koperasi bukan ke induknya lagi nih, seperti itu. Nah itulah gambaran yang di luar-luar pulau yang seperti itu. Luar biasa, sibuk sekali ya Mas Surya sebagai bendahara ya. Pak Jumharis, kalau Bapak melihat prospeknya di Trinity, kira-kira bidang usaha apa lagi Pak yang mungkin nih, kita meluaskan saja sayap ke bidang apa lagi gitu Pak, dari pengawas bagaimana? Ya sebenarnya kan dari disampaikan Pak Surya tadi, salah satu hal yang kami concern sebenarnya jangan sampai pendanaan yang begitu masif nanti bisa tidak kembali. Jadi sebagai salah contoh tadi kalau dia kasih contoh klaimnya Pak, itu kita wajibkan untuk disposisi ke HR. Jadi jangan sampai pengeluaran karyawan itu lebih besar pada pemasukan lebih besar pada pengeluaran. Nah itu yang kita concern sekali. Adapun masalah ekspansinya nanti sebenarnya masih banyak, cuma kita mungkin memang akan tumbuh secara alami, itu juga tidak terlambat. Kita akan semaksimal mungkin karena kebetulan juga dari owner PT Trinity itu sangat mendukung. Jadi bahwa itu yang penting jangan mengambil bidang usaha yang beririsan dengan bisnisnya Trinity Auto. Dalam ini seperti tadi catering kan memang kita tidak urus. Jadi kenapa catering itu kita ini, karena kita bekerja di berbagai lokasi dan itu biasanya daerah-daerah remote area kan. Jadi pekerja atau karyawan kami itu tidak perlu memikirkan makan siang malamnya. Mereka hanya memikirkan bagaimana istirahat dan kerja untuk besoknya. Nah hal-hal itu bisa didukung dari koperasi. Adapun seperti mungkin rencana ke depan untuk mengadakan rental unit atau apa, tapi kan memang kita menunggu perkembangan dari permodalan koperasi sendiri. Sampai saat ini sebenarnya banyak permintaan yang tidak bisa masih diakomodasi dari koperasi karena mungkin itu memerlukan dana yang cukup besar. Jadi sementara yang paling kita utamakan dulu kebutuhan pokok anggota. Jadi kebutuhan sekunder maupun tersier itu kita sampaikan dulu. Itu mungkin yang ke depan akan kita kembangkan seiring dengan bertambahnya permodalan koperasi. Baik, Sobat Kumi, seperti yang sudah disampaikan, artinya Trinity itu komitmen untuk bisa mesejahterakan anggotanya yang kali ini memang fokus di pegawainya ya. Kalau kita melihat keberadaan kami juga Pak dari pemerintah Kota Samarinda, yaitu Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, mungkin harapan Bapak dan juga Mas Surya tentunya kepada kami sebagai OPD Pembina apa nih? Dari saya nih ya. Silakan Mas. Kalau dari saya sendiri, apalagi TMS atau Trinity Maju Sejahtera ini tergolong baru akan berkembang dan juga berusaha untuk merangkak naik nih. Tentu banyak arahan-arahan yang dibutuhkan, bagaimana tetap di dalam tracknya nih biar nggak salah langkah, karena kita juga tidak tutup mata dengan koperasi-koperasi yang di luar yang non aktif sampai sekarang segala macam. Nah kita coba berusaha bagaimana tetap berjalan, nggak juga ngebut, nggak juga lambat gitu, tapi normal aja tapi tetap terus bertumbuh seperti itu. Harapannya juga dari dinas juga seperti kunjungan-kunjungan seperti ini juga itu sangat membantu kami. Oh iya, koperasi kami diperhatikan nih. Jadi apa nih yang harus kami tingkatkan lagi? Apa nih yang harus kami perbaiki agar kedepannya tidak ada lagi catatan seperti ini. Apalagi tidak muncul seperti hal seperti itu sih kalau lebih dari saya. Itu. Pak Haris, silakan Pak. Ya, kalau saya seperti tadi, kalau kita biasakan koperasi ini kan tentu dinas koperasi pasti ingin memajukan anggota semua koperasinya. Sampai sejauh ini yang saya tahu kita belum memperoleh dana dari luar ya. Apakah ada umpamanya koperasi menyiapkan skema-skema peminjaman untuk permodalan koperasi biar berkembang, tentu dengan tingkat suku bunga yang rendah, karena seperti kita ketahui kan memang kita bergerak di koperasi ini kan pasti UMKM ya. Berarti harapannya jangan sampai melebihi daripada tingkat suku bunga di pasaran gitu kan. Harusnya
departemen koperasi punya dana untuk itu gitu ya. Nah itu kami sampai saat ini belum pernah disounding atau dari pihak pengurus belum pernah coba minta atau gimana, saya nggak tahu. Oh ya, tapi saya yakin Trinity masih bisa settle apa ya dari fundingnya sendiri ya, cash flow-nya. Kalau dilihat dari kemampuan mereka untuk kurang lebih 5 tahun ini ya Mas ya, dari tahun 2017. Iya 2017 5 tahun kan ya, dari 5 tahun yang Mas Surya bilang tuh progresnya ya alhamdulillah naik dan lain-lain. Pastinya harapan kami memang bisa jadi koperasi percontohan juga buat teman-teman koperasi yang lainnya. Apalagi yang nggak aktif tuh, ada apa masalahnya ya kan? Kita juga harus cari tahu. Semoga OPD Pembina tentunya dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian bisa mengakomodir semua yang diharapkan dari koperasi-koperasi yang ada di Samarinda tentu saja. Kita akan mengadakan liputan lebih dalam nih Mas, apa dan juga Bapak, apa saja yang dilakukan sama Trinity. Mohon izin untuk bisa berkeliling juga gitu melihat aktivitas dan juga teman-teman di koperasi Wasabda yang ada ya Mas ya. Kita boleh cari tahu lagi, kita ingin memperlihatkan kepada sobat-sobat bumi dan tentunya juga sebagai acuan dan juga percontohan seperti tadi. Mungkin insya Allah bisa jadi dasar Trinity, jadi contoh teman-teman koperasi gitu. Mas ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman sobat koperasi yang lagi juga membangun nih, motivasinya seperti apa Mas? Untuk koperasi yang ingin dan atau baru, tujuannya satu, komunikasi ke anggota, ke seluruh anggota, transparansi dan lain sebagainya. Pada saat kita terbuka, apapun yang ingin dicapai dan anggota setuju, insya Allah akan jalan sebagaimana mesti dan tujuan yang mau ingin dicapai, seperti itu. Jadi ketransparansian, keterbukaan itu akan membantu karena koperasi berjalan karenanya ada anggota, bukan orang lain yang di luar tidak bisa ikut campur karena anggota sendiri yang akan membantu membesarkan koperasi itu sendiri. Pak Haris, mungkin kunci komunikasinya Pak? Ya, saya pikir edukasi masalah koperasi perlu ditingkatkan. Bahwa koperasi itu kan sama halnya anggota itu adalah pemilik perusahaannya. Jadi alangkah baiknya kenapa kita harus membesarkan perusahaan orang, kenapa tidak membesarkan perusahaan sendiri. Jadi saya harapkan edukasi bahwa anggota koperasi itu lebih aktif untuk berbelanja atau meminjam uang kepada koperasi sendiri karena uangnya akan kembali ke kita sendiri daripada membesarkan perusahaan orang yang sudah besar. Dalam hal tadi itu sudah apalagi ada dana pinjol yang bisa bunganya penting itu lebih sangat berbahaya gitu. Nah, harapan saya masyarakat atau terutama karyawan itu bisa lebih menyadari betapa pentingnya semuanya bentuk koperasi ini. Baik, terima kasih Pak Jumhari sebagai pengawas dari koperasi Trinity Maju Sejahtera. Mas Surya juga semoga sukses ya. Bendaharanya makin oke karena makin sibuk ya. Banyak banget aktivitas bidang usahanya. Yang jelas Sobat Kumi, kami senang sekali bisa disambut dengan sangat menyenangkan untuk keberadaan mereka di workshop Trinity Auto saat sekarang. Semoga juga bisa jadi satu acuan kalau misalnya teman-teman bisa kok sukses bersama untuk maju dalam satu koperasi dan juga untuk bisa berjuang bersama dan fundingnya juga dari diri sendiri untuk kembali ke diri sendiri lagi. Oke deh, terima kasih banyak Sobat Kumi, terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini. Kita akan cari tahu tentang liputan teman-teman Trinity saat sekarang. Terima kasih banyak Pak Jumhari, terima kasih Mas Surya. Sampai jumpa dan salam semangat. Saya mau minta salam perubahan. Jadi kami punya slogan salam perubahan Mas. Kalau saya bilang salam perubahan, berani berubah, berani berubah, berani berubah. Mohon izin ya Mas ya, minta slogannya untuk semangat Pemkot Samarinda sekarang. Dan kita kasih semangat, salam perubahan, berani berubah, berani berubah, berani berubah. Sekali lagi boleh nggak ngelihat ke sana, kita kasih semangatnya, salam perubahan, berani berubah, berani berubah, berani berubah. Yes, terima kasih banyak dan salam semangat, sampai jumpa. Sebagai merchandise kenang-kenangan dari kami, teman-teman di Skumi dan juga The Creator ingin sekali memberikan kepada ketua pengurus dan juga ketua pengawas masing-masing dan Mas Surya juga tentu saja masing-masing untuk Pak Jumharis ada merchandise dan juga tentunya oleh-oleh kenang-kenangan untuk keberadaan kami bisa diterima dengan baik untuk teman-teman dari Skumi. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Pak Rudi juga, terima kasih banyak. Semoga bisa berkunjung lagi di kesempatan berikutnya. Oke, sampai jumpa.